Shalom keluarga damai. Keluarga damai, apakah Anda punya teman atau saudara yang kita malas banget untuk ketemu? Karena ucapannya kadang bikin emosi kita naik. Nah, tapi keluarga damai, jangan-jangan nih, saya atau Anda yang berkarakter seperti itu. Kehadiran kita tidak membawa damai dan kesejukan. Untuk itu, yuk mari kita bersama-sama bertumbuh, kita belajar dari firman Tuhan di Matius 5 ayat 9. Mari bersama kita baca. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami berterima kasih untuk sepanjang malam yang telah kami lewati di dalam perlindungan-Mu. Kami bersyukur Engkau telah memberkati hidup kami dengan berkat-berkat jasmani. Namun kami menyadari bahwa semua berkat jasmani tersebut tidaklah dapat menggantikan berkat-berkat rohania yang kami perlukan di dalam hidup kami. Tuhan, kami memerlukan firman-Mu, dan kami bersama hendak merenungkannya. Berkati kami dalam renungan firman-Mu ya Tuhan. Amin. Keluarga damai, memang ada karakter tertentu yang pembawaannya itu damai. Berada di dekatnya itu rasanya tenang dan damai. Ngobrol dengannya itu bisa menenangkan hati. Dalam firman yang tadi kita baca dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Namun kalau kita lihat Alkitab versi bahasa Inggris, digunakan istilah blessed are the peacemakers. Yang artinya diberkatilah orang-orang pembuat damai. Ayat ini menekankan pentingnya menjadi seorang peacemaker dalam kehidupan sehari-hari. Yesus mengajarkan bahwa menjadi peacemaker bukan hanya tentang menghindari konflik, tapi juga tentang proaktif menciptakan damai dan harmoni dalam hubungan dengan orang lain. Jadi, istilah peacemakers ini lebih dari sekedar membawa damai, namun membuat kedamaian atau mengadakan kedamaian. Sebuah tindakan bersengaja. Kalau sesuatu yang bersengaja, tentunya akan kita persiapkan. Kita bisa mempersiapkan suasana batin kita, ucapan kita, intonasi berbicara kita, pilihan kata kita, dan lain sebagainya. Nah, selain faktor bersengaja tadi, kata peacemakers juga mengacu pada sebuah pekerjaan atau profesi. Iya, pembuat kedamaian ini seperti pekerjaan membuat meja, pembuat roti, pembuat peralatan dari tanah liat, pembuat rumah, dan lain sebagainya. Karena mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, karena membuat damai ini sebuah pekerjaan, maka juga diperlukan skill atau keahlian. Dan seperti halnya profesi yang lain, keahlian pun juga bisa dipelajari dan dibiasakan. Ada beberapa hal sederhana yang kita bisa pelajari bersama untuk menjadi peacemaker. Langkah pertama adalah berdoa. Kita memohon anugerah Tuhan untuk menjadikan kita sebagai agen-agen perdamaian. Yang kedua, kita belajar untuk menjadi pendengar yang baik, yaitu mendengarkan dengan empati. Karena ini adalah kunci untuk memahami perspektif orang lain dan mengurangi konflik. Yang ketiga, kita menjaga sikap, perkataan, dan tindakan. Kita perlu hikmat Tuhan dalam menghadapi berbagai karakter orang dan dalam menyikapi suatu keadaan atau permasalahan. Kita harus menjaga sikap agar suasana damai sejahtera tetap terpelihara. Janganlah mengucapkan kata-kata yang kasar dan fitnah. Memang, lidah ini sangat sulit untuk dikekang. Namun, mari kita meminta agar Roh Kudus senantiasa menguasai lisan kita, sehingga buah-buah rohlah yang kita hasilkan melalui kehidupan kita. Yang keempat, jika kita melihat ada pihak yang sedang bermusuhan, janganlah kita memprovokasi. Mari kembali kita memohon hikmat Tuhan, supaya di dalam posisi yang netral, kita dimampukan memberi nasihat-nasihat positif. Mari kita hadir sebagai penengah yang ikut ambil bagian di dalam menciptakan suasana damai. Yang kelima, adalah meminta maaf jika diperlukan. Jika kita melakukan kesalahan, kita perlu dengan rendah hati dan berani untuk meminta maaf dan berusaha untuk kita memperbaiki situasi. Jika tadi meminta maaf, yang keenam adalah memaafkan atau memberi pengampunan. Roma 12 ayat 18b berkata,
hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Memberikan pengampunan adalah cara menciptakan perdamaian. Keluarga damai, kiranya dengan latihan-latihan di atas tadi, semakin mempertajam skill kita sebagai peacemaker yang efektif, yang membantu menciptakan damai, harmoni, dan kesejukan. Keluarga damai, visi gereja kita adalah mewujudkan keluarga damai yang melayani. Sementara itu, Matius 5 ayat 9 adalah salah satu ayat yang sangat penting dalam konteks menjadi seorang pembuat perdamaian. Raja yang kita junjung dan kita sembah adalah Raja Damai. Sebagai hamba yang setia, mari kita terus menciptakan kedamaian, harmoni, dan kesejukan di keluarga, di pekerjaan, lingkungan, dan di gereja. Tuhan beserta kita. Mari berdoa. Tuhan, kami mohon ampun bila tutur kata dan sikap kami lebih sering melukai sesama daripada menjadi berkat dan damai. Dengan mempercayai bahwa kasih setiamu tak akan pernah berkesudahan, kami meletakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Genapilah rancangan-rancangan-Mu bagi diri kami seperti yang Kau kehendaki. Bentuklah diri kami seperti yang Engkau maksudkan atas hidup kami, dan jadikan kami agen-agen perdamaian yang efektif. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin.